Rasio TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali melanjutkan pengkajian kita mengenai akidah, selanjutnya nanti thaqafah, kemudian ilmu faraid. Kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran kita tentang sifat 20. Hari ini sebagaimana pada beberapa pertemuan yang lalu saya pernah melontarkan pertanyaan kepada para peserta pesantren Ramadan, apakah Mu'tazilah itu kafir? Apakah Jabariyah, Qadariyah itu bukan Islam? Dan seterusnya. Nah, sedikit banyak saya sudah singgung bahwa salah satu prinsip daripada ahli sunnah wal jamaah adalah tidak boleh sembarangan mengkafirkan sesama muslim, tidak boleh sembarangan untuk kita memvonis kafir kepada saudara-saudara muslim kita yang berada di luar ahli sunnah wal jamaah, apalagi kalau mengkafirkan sesama ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena itu pada hari ini yang akan menjadi tema pelajaran kita adalah qawaidut takfir, atau lebih tepatnya dikatakan al-qawaidul usuliyah al-mani'ah anit takfir. Jadi pelajaran tentang kaidah-kaidah yang melarang kita untuk mengkafirkan sesama muslim. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Semuanya ada 15 kaidah. Semuanya ada 15 kaidah. Jadi kita minta semua nanti mencatat. Tapi insyaAllah hari ini kitabnya akan datang untuk dibagikan, yaitu kitab tentang akidah aswaja, sekaligus sorotan terhadap Syiah dan Wahabi. InsyaAllah bukunya siang atau sore hari ini akan datang. Nanti akan dibagikan mulai hari Sabtu. Nanti akan sama-sama kita kaji melalui kitab tersebut. Termasuk pelajaran kita hari ini ada dalam kitab tersebut. Nah, sekarang mari kita perhatikan tentang pelajaran di pagi hari ini. Kita lihat terlebih dahulu di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan. Shadaqallahul aliyyul azim. Ini ada dalam surat An-Nisa ayat 94. Jadi dalam ayat ini, sebetulnya ayat ini berkenaan dengan kondisi seseorang muslim pada saat mereka sedang berjihad di jalan Allah, di mana Allah amanatkan wala taqulu, jangan sekali-kali kalian mengatakan liman alqa ilaikumus salama, kepada mereka yang memberikan salam kepada kamu, yang melontarkan salam kepada kamu,
Maksudnya mereka yang telah menunjukkan identitas keislamannya. Lasta mu'minan, jangan kamu katakan kepada mereka lasta mu'minan, kamu bukan orang yang beriman. Jadi ada tuntunan dari Allah, tidak boleh kita mengatakan kepada sesama muslim yang sudah menunjukkan identitas keislamannya secara zahir, tidak boleh kita katakan kamu bukan mukmin, kamu bukan Islam, kamu musyrik, kamu kafir. Itu tidak boleh. Ini larangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu berdasarkan ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya tidak boleh mengkafirkan seorang muslim. Nah, selanjutnya mari kita lihat dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih, yang bersumber dari as-sahabi al-jalil Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi mengatakan, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Jadi Nabi mengatakan idza qala ar-rajulu li akhihi, jika ada seseorang, maksudnya seorang muslim, yang mengatakan li akhihi kepada saudaranya, yaitu saudaranya sesama muslim, ya kafir, hei kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka vonis kafir yang diucapkannya tadi itu akan mengenai daripada salah satu di antara mereka berdua. Artinya kalau tuduhannya benar bahwa yang dipanggilnya itu adalah kafir, saudara, tentu kalimat kafir akan tertuju kepada yang disampaikannya. Tapi kalau ternyata tuduhannya tidak benar, orang tersebut tidak kafir di sisi Allah, orang tersebut tidak kafir berdasarkan hukum Islam, tapi kita seenaknya menyebut dia kafir, maka kata kafir tadi akan kembali kepada diri yang mengatakannya. Na'udzubillah min dzalik. Intinya hadis ini juga mengisyaratkan dengan tegas kepada kita bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Jadi kita sudah dapatkan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi, tidak boleh kita mengkafirkan sesama muslim. Kemudian yang berikutnya, kita lihat mauqif ahli sunnah wal jamaah yang kita ambil langsung dari ucapan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, imamnya ahli sunnah wal jamaah, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala juz ke-15 dari halaman 85 sampai 90. Nah, di mana saudara disebutkan di sana bahwa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari berpesan kepada muridnya, kepada pengikutnya, beliau mengatakan, ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahlil qiblah li'annal kulla yushiruna ila ma'budin wahid wa innama hadha kulluhu ikhtilaful ibarat. Jadi beliau mengatakan, ishhad alayya, persaksikanlah olehmu atasku atau untukku, anni la ukaffiru, sesungguhnya aku ini tidak mengkafirkan ahadan seorang pun min ahlil qiblah, daripada ahli kiblat, yaitu daripada kaum muslimin. Li'annal kul, karena semuanya golongan dari kaum muslimin yang berbeda-beda itu, yushiruna ila ma'budin wahid, mereka itu semua menuju kepada yaitu Tuhan satu yang disembah. Ma'bud
Itu sesembahan yang satu, yaitu Allah. Wa innama hadza kulluhu, sesungguhnya segala perbedaan yang ada ini hanya merupakan ikhtilaful ibarat, hanya merupakan perbedaan ibarat, perbedaan pengungkapan, di mana golongan-golongan tersebut berbeda-beda di dalam mengungkapkan pemahamannya sesuai dengan pengetahuannya masing-masing, tapi mereka tidak berbeda di dalam sesembahan mereka. Ini ungkapan yang luar biasa, dan ini menjadi pedoman bagi pengikut Asy'ariyah khususnya dan Ahlus Sunnah wal Jamaah pada umumnya, termasuk Al-Maturidi. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah punya mauqif, punya sikap yang jelas bahwasanya tidak boleh sembarangan mengkafirkan sesama muslim walau kita berbeda madhab, walau kita berbeda aliran, selama saudara-saudara kita tadi tidak menunjukkan kufrun bawah, tidak menunjukkan kekafiran yang nyata. Nah, kalau sudah menunjukkan kekafiran yang nyata, maka wajib untuk kita kafirkan. Nah, kekafiran yang nyata bagaimana? Kalau ada seorang muslim, saudara, walaupun dia bersahadat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia zakat, walaupun dia haji, saudara. Nah, tapi kemudian dia mengatakan ada nabi baru yang membawa syariat diutus oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW, atau ada utusan baru yang diutus oleh Allah sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka ini disebut kufrun bawah. Ini kufrun sharih, ini kekafiran yang nyata, wajib untuk kita kafirkan. Jadi jangan dipakai dalil-dalil ini untuk kita tidak mengkafirkan mereka. Tidak betul, itu salah penempatan. Dalil ini hanya ditujukan bagi segenap kaum muslimin apapun mazhabnya, selama mereka tidak menunjukkan kekafiran yang nyata. Atau ada orang mengaku Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya, tapi tahu-tahu mengatakan Al-Quran itu buatan Muhammad, Al-Quran itu bukan wahyu Allah, Al-Quran itu udah gak asli lagi, itu sudah palsu yang ada di kaum muslimin saat ini semuanya, maka orang tersebut mutlak kafir, dia bukan muslim. Nah, kalau yang seperti ini kita kafirkan. Jadi kalau ada orang mengaku Islam, nah kemudian dia melanggar atau menolak kewajiban semua prinsip-prinsip agama yang disepakati oleh seluruh kelompok Islam. Nah, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Nah, tahu-tahu ada mengatakan, sholat 5 waktu itu nggak perlu, nggak wajib. Sholat Ramadan itu nggak perlu dilaksanakan oleh umat Islam. Dia tolak kewajiban sholat, dia tolak kewajiban puasa, maka orang tersebut kafir. Dia murtad, keluar dari Islam. Nah, yang seperti itu silakan kita kafirkan. Nah, tapi kalau perbedaan-perbedaannya tidak menyangkut yang prinsip seperti itu, tidak boleh sembarangan untuk kita kafirkan. Nah, makanya ulama-ulama ahli sunnah dari dulu sampai sekarang sangat menjaga diri, sangat menjaga sikap untuk tidak mudah mengkafirkan sesama muslim. Nah, jadi jelas bahwa sikap ahli sunnah wal jamaah sebagaimana tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu tidak boleh mengkafirkan ahli kiblat atau tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Selanjutnya, mari kita perhatikan, saudara, sebelum kita masuk kepada kaidah, kita tambahkan ada kejadian yang patut untuk kita jadikan sebagai pelajaran yang tertera dalam hadis yang sahih. Yang pertama, yaitu peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu, di mana beliau ini adalah cucu angkat Nabi, karena ayah beliau adalah anak angkat Nabi. Ayah beliau
gugur mati syahid dalam suatu misi jihad. Dan beliau sejak kecil, saudara, disayang betul oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi menyayangi kedua cucunya Al-Hasan dan Al-Husain. Dan beliau dalam usia yang masih sangat muda, saudara, itu pernah diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang, sementara di belakangnya yang menjadi pasukannya sahabat-sahabat besar dan senior dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada pernah satu kejadian di mana dalam suatu misi jihad, saudara, beliau berhadapan dengan seorang kafir. Jadi saling menyerang, saling berusaha untuk membunuh di medan perang. Nah, kemudian dengan izin Allah, beliau ini berhasil melumpuhkan daripada lawannya. Dan ketika si lawan tadi sudah ada di tangan dia, hendak dibunuhnya, tiba-tiba si lawan yang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Jadi waktu dia mau bunuh, si lawan ini mengatakan la ilaha illallah. Nah, tapi Usama bin Zaid tidak peduli dengan apa yang diucapkannya, orang tersebut tetap dibunuh. Nah, perbuatan Usama bin Zaid ini menimbulkan protes dari sejumlah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di mana mereka mengatakan, kenapa kau bunuh dia? Dia sudah ucapkan la ilaha illallah. Orang mengucapkan la ilaha illallah nggak boleh dibunuh. Nah, kemudian Usama bin Zaid bin Harithah berdalih, nah, dia kan pura-pura masuk Islam. Kenapa nggak dari tadi masuk Islamnya? Tadi begitu semangat membunuh kita, tadi begitu semangat nyerang kita, nah, tadi begitu semangat dia mau habisi kita. Begitu dia jatuh, udah tinggal menerima kematian, tahu-tahu diucapkan la ilaha illallah. Nah, ini hanya akal liciknya aja, dia pura-pura. Nah, tapi jawaban ini tidak membuat para sahabat puas. Selesai misi jihad, kembali ke Madinah, akhirnya mereka semua menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mereka menghadap kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mereka ceritakan, Usama ada di situ, saudara. Mereka ceritakan tentang kejadian tadi. Begitu Nabi mendengar dengan seksama cerita tersebut, dengan kesaksian sejumlah sahabat, saudara, yang tidak diragukan lagi akan kebenaran peristiwanya, kemudian Nabi menatap tajam kepada Usama bin Zaid. Dalam majlis tersebut Nabi tanya kepada Usama, ya Usama, aqatalta man qala la ilaha illallah? Apa betul kau telah membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Itu pertanyaan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Usama menjawab, ya Rasulullah, innahu qalaha makhafatas silah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah karena dia takut dengan pedang kita, karena dia takut dibunuh, karena hanya untuk melindungi diri saja. Nah, kemudian apa kata Nabi kepada Usama? Ya Usama, afala sakakta sadrah hatta ta'lama ma fi qalbihi aqalaha amla? Hei Usama, apakah sudah belah dia punya dada, dia punya hati, sehingga kau bisa lihat isinya, dia itu mengatakan la ilaha illallah atau tidak? Apakah hatinya itu serius mengucapkan la ilaha illallah atau itu hanya main-main? Apakah kau sudah lihat hatinya? Usama terdiam, saudara. Kemudian Nabi menyampaikan kepada seluruh sahabatnya, saudara, ditegaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam, beliau katakan, wallahi, demi Allah, ma umirtu li an asyqa ma fi butunin nas. Demi Allah, aku ini tidak diperintahkan untuk membelah daripada isi dada, isi hati manusia. Jadi Nabi itu menegaskan kepada para sahabat, Nabi enggak diutus oleh Allah untuk bedah hati manusia, untuk membelah dada manusia. Nah, artinya Nabi mengajarkan kepada para sahabat, kalau menentukan suatu hukum, lihat zahirnya saja, saudara. Jangan mengira-ngira isi hati orang. Nggak boleh. Kalau zahirnya dia sudah Islam,
zahirnya dia sudah menunjukkan identitas keislaman, zahirnya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, selama dia belum menunjukkan kufrun bawah, maka tidak boleh dikafirkan, apalagi dibunuh dengan tuduhan dia kafir. Enggak boleh. Nah, adapun urusan hati, saudara, kita serahkan kepada Allah. Jadi al-hukmu bidz-dzawahir ammas sarair nufawwiduha ilallah. Jadi kita cukup menghukum itu dengan zahir saja. Zahirnya Islam, sebut dia Islam. Nah, urusan hati itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kata Usama, ini meriwayatkan hadis ini sendiri Usama, saudara, yang punya kejadian, pelaku artinya. Dia mengatakan, wallahi, ketika aku lihat marahnya Nabi, ketika aku lihat bagaimana Nabi menegur aku berharap aku tidak pernah dilahirkan ke atas muka bumi ini. Artinya apa? Untuk menunjukkan betapa beliau sangat menyesal. Betapa beliau sangat menyesal. Nah, pelajaran apa yang ingin kita ambil dari peristiwa ini? Perhatikan baik-baik. Ada orang kafir, saudara, baru mengucapkan la ilaha illallah, belum melakukan kebaikan apapun, belum sholat, belum puasa, belum zikir, belum sedekah, saudara, belum berzakat, belum. Dia baru mengucapkan la ilaha illallah. Itu aja yang diucapin. Dia belum melakukan kebaikan apapun, saudara. Baru mengucapkan la ilaha illallah saja, walaupun belum melakukan kebaikan apapun, sudah tidak boleh untuk kita kafirkan. Apalagi dibunuh dengan tuduhan dia kafir. Ini baru ngucapin la ilaha illallah, belum melakukan kebaikan, udah nggak boleh dibunuh, saudara. Udah nggak boleh dikafirkan. Hati-hati. Lalu bagaimana dengan orang yang bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah, bahkan dilahirkan dalam keadaan Islam, seumur hidupnya dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia melakukan berbagai macam kebaikan, tahu-tahu datang seseorang seenaknya mengkafirkan dia. Ini terlebih-lebih tidak boleh, saudara. Ini ada orang kafir baru masuk Islam, hanya mengucapkan la ilaha illallah saja, belum melakukan kebaikan, udah nggak boleh kita kafirkan dan nggak boleh untuk kita ganggu dia, saudara. Nah, kemudian yang kedua, pelajaran yang kita perlu ambil di sini, saudara, si orang kafir tadi masuk Islam dalam suatu kondisi yang memang penuh tanda tanya. Kita jangan serta-merta, saudara, melihat teguran Nabi kepada Usama bin Zaid, langsung kita memandang jelek kepada Usama bin Zaid. Tidak begitu. Jadi teguran Nabi tadi merupakan tarbiyah untuk Usama bin Zaid dan untuk para sahabat, juga untuk seluruh umatnya, saudara. Itu tarbiyah yang luar biasa. Nah, kenapa saya katakan kita jangan langsung memandang jelek kepada Usama bin Zaid? Andai kata kita ada di posisi Usama ketika itu, saudara, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Bahkan jangan-jangan kita lebih dari itu yang kita lakukan, saudara. Ini ada orang kafir, barusan dia nyerang kita, membunuh kita, tebas kita, tusuk kita, mau hantam kita, saudara. Itu kalau kita lengah, kita mati. Kalau kita lengah, kita dicincang sama dia, saudara. Nah, tahu-tahu Allah berikan kesempatan, kita menang. Si kafir jatuh. Begitu kita mau tebas, mau bunuh, dia ucapin la ilaha illallah. Saya tanya kepada yang hadir sini, kira-kira Anda jadi bunuh apa enggak? Tetap bunuh, saudara. Tetap kita bunuh, saudara. Artinya kita ingin menimbang, kita ini enggak lebih baik dari Usama bin Zaid. Nah, iman kita ini enggak seberapanya daripada imannya Usama bin Zaid, saudara. Nah, jadi artinya kita jangan menyalahkan Usama bin Zaid dulu, apalagi sampai menghina dan melecehkannya. Enggak begitu, saudara. Jadi kalau kita ada di posisi Usama bin Zaid ketika itu, mungkin kita melakukan hal yang sama. Jangan-jangan, saudara, lebih lagi yang kita lakukan. Kurang ngajarin deh. Jangan-jangan bukan sekedar kita tebas, kita potong itu, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Saya hanya ingin menggambarkan, jangan sembarangan untuk melecehkan posisi Usama ibn Zaid.
Nah, kenapa kita katakan kalau kita di posisi beliau kita juga bisa melakukan hal yang sama? Secara logika, Ini kita bicara logika, saudara. Secara logika, akal, saudara, posisi Usama bin Zaid bisa dimaklumi. Ada orang kafir, barusan mau ngebunuh dia begitu. Nah, begitu berhasil dilumpuhkan, saudara mau dibunuh, tahu-tahu ngucapin la ilaha illallah. Kenapa enggak dari tadi dia masuk Islam? Jadi akal sehatnya manapun akan mengatakan, ini pura-pura ini. Ini pura-pura ini. Saudara, jadi kemungkinan kepura-puraannya itu 90%, saudara. Bisa jadi 99% dia pura-pura, saudara. Hanya 1% kemungkinan dia serius. Tapi subhanallah, ajaran Nabi walaupun hanya 1% kemungkinan dia masuk Islam, itu sudah cukup, nggak boleh bunuh dia. Walaupun kemungkinannya 1% nih dia muslim, 99% dia kafir, tetap tidak boleh kita kafirkan dan tidak boleh kita bunuh. Jadi mengkafirkan seseorang nggak boleh pakai kemungkinan, nggak boleh pakai kira-kira. Jadi kalau mengkafirkan seseorang itu dalilnya harus pasti dia kafir. Nggak boleh mengkafirkan orang pakai kira-kira, pakai mungkin, pakai dugaan, nggak boleh. Nah, sebab ini urusan yang sangat mendasar, sangat prinsip. Tidak boleh sembarangan kita mengkafirkan sesama muslim. Nah, jadi sekali lagi saya katakan di sini, ini masuk Islamnya dalam kondisi yang penuh tanda tanya. Bisa jadi 99% dia pura-pura, 1% dia serius, tapi tetap nggak boleh kita kafirkan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Islam yang dari sejak lahir sudah Islam, saudara? Kemudian seumur hidupnya dia sholat, dia puasa, dia zakat, enggak diragukan lagi kepastian Islam dia, saudara. Nah, tiba-tiba ada kelompok yang seenaknya mengkafirkan mereka hanya gara-gara perbedaan, saudara, persoalan tawassul, persoalan tabarruk, persoalan ziarah kubur, kemudian persoalan tahlilan. Nah, saudara, dengan semangat, saudara, mereka memasukkan saudara-saudara muslimnya ke dalam kekafiran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, karena itu saudara, saya ingatkan sekali lagi di sini, semangat yang diajarkan oleh Nabi untuk tidak saling mengkafirkan sesama muslim ini harus kita jaga. Dan semangat yang pernah ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa seumur hidup beliau, pagi, siang, sore, malam, kalau kita baca sejarah, Nabi itu punya semangat untuk mengislamkan orang-orang kafir. Semangat, saking semangatnya Nabi ingin mengislamkan orang-orang kafir, kalau ada seorang kafir meninggal dunia sebelum sempat diislami, Nabi murung, saudara. Bukan sedih karena orang kafir meninggal, bukan menyedihi kematian orang kafir, tapi Nabi murung. Kenapa? Sedih. Kenapa beliau belum sempat mengislamkan orang tersebut, saudara? Saking Nabi pengen mengislamkan orang-orang yang ada di sekitarnya, saudara. Nah, ini namanya semangat luar biasa. Nabi menunjukkan kepada kita seumur hidupnya melalui lembaran-lembaran sejarah daripada perjalanan hidup beliau. Beliau punya semangat tinggi untuk mengislamkan orang-orang kafir. Tahu-tahu sekarang ada kelompok nih, saudara, kelompok saudara-saudara muslim kita, mereka punya semangat terbalik. Setiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk mengkafir-kafirkan orang Islam. Kelompok ini kafir, itu kafir, anu kafir, semua ada kafir. Jadi kalau Nabi mengajarkan kita punya semangat mengislamkan orang-orang kafir, lah kok sekarang ada kelompok yang begitu semangat mengkafir-kafirkan orang Islam. Nah, ini nggak boleh terjadi, saudara. Maka itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persoalan ini sangat jelas dan tegas, berpedoman kepada apa yang pernah diajarkan dan ditunjukkan oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu satu fakta kisah nyata yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk memperkuat, saudara, bahwa tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan sesama muslim. Yang kedua, ada satu riwayat hadis sahih
Yang diceritakan oleh Nabi, ini yang bercerita adalah Nabi. Kalau Nabi yang bercerita, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi kita udah nggak boleh ragu. Kalau Nabi yang cerita pasti benar, mutlak benar, mustahil salah. Nah, Nabi bercerita bahwa dulu di zaman Bani Israel, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, ada seseorang saudara yang semasa hidupnya banyak melakukan kesalahan. Kemudian dia takut kalau nanti dia mati, dia meninggal dunia, dia akan mendapat siksa Allah, saudara. Nah, akhirnya saking takutnya dia, saudara, dia berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal, maka jenazah saya dikremasi, bakar saja. Nanti debunya tunggu musim angin kencang. Kalau sudah datang musim angin kencang, tebar saja saya punya debu, saya punya abu. Tebar di padang pasir, tebar dari atas gunung, tebar di atas lautan, biar itu debu kemana-mana. Supaya saudara dia merasa bahwa dengan demikian Allah tidak akan bisa membangkitkan dia, sehingga dia selamat daripada siksa. Nah, akhirnya singkat cerita dia mati. Keluarganya menjalankan wasiatnya. Jenazahnya, mayatnya dikremasi, dibakar, abunya kemudian ditebar saat musim angin kencang di mana-mana tempat. Ya di atas laut, ya di atas padang pasir, di mana-mana nyebar. Tapi subhanallah, Nabi menceritakan saudara, setelah disebar sedemikian rupa, Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kembali seluruh debu-debu yang ditebar kemana-mana saudara. Kemudian Allah hidupkan lagi itu orang saudara, dibangkitkan saudara, dibangkitkan, disatukan, Allah bangkitkan. Nah kemudian saudara, Allah bertanya kepada sang hamba tadi, kenapa dia lakukan itu? Sang hamba mengatakan, ya Allah, ya Rabb, aku takut kepadamu, aku takut dengan siksamu. Nah, kalau bukan karena takut, aku tidak akan berwasiat sedemikian rupa. Singkat cerita, kata Nabi alaihi salatu wassalam, orang tersebut mendapatkan maaf dari Allah dan rahmatnya, serta dimasukkan ke dalam surganya. Ini cerita menarik saudara, karena dalam kitab sahih, dan yang bercerita adalah Nabi. Yang mustahil cerita Nabi itu adalah bohong. Dan dari mana Nabi tahu itu cerita, padahal itu cerita masa lalu? Tentu Nabi tahu dari yang maha tahu. Allah yang mewahyukan kepada Nabi, Allah yang mengabarkan kepada Nabi tentang adanya cerita semacam itu saudara. Nah ini dibahas oleh para ulama, khususnya ulama akidah saudara. Ada dua perkara yang menarik saudara. Dalam hadis disebutkan orang ini mendapat rahmat Allah. Kalau dia mendapat rahmat Allah, berarti dia bukan kafir. Karena orang kafir tidak akan pernah mendapat rahmat pengampunan. Itu dulu dikata satu. Kalau dia mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya, padahal dia mati saudara, dalam keadaan dia punya keyakinan bahwasanya Allah tidak mampu membangkitkan dia. Saya mau tanya kepada anda semua, kalau orang punya keyakinan Allah tidak mampu untuk membangkitkan manusia, saya tanya, itu kafir tidak? Kafir. Itu keyakinan kafir saudara. Kalau dia nggak percaya Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk membangkitkan saudara, dia nggak percaya kalau Allah itu muhyi wa mumit saudara, maka dia kafir. Tapi yang menarik, orang yang sebetulnya di atas kertas sudah berstatus kafir ini, kok dapat rahmat dari Allah? Kan rahmat pengampunan nggak berlaku untuk orang kafir. Artinya, kalau dia mendapatkan rahmat pengampunan dari Allah untuk dosa-dosanya, menunjukkan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh orang tadi belum jadi orang kafir, sehingga masih punya kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah di sini yang dibahas oleh para ulama, kok bisa enggak dikafirkan oleh Allah? Ini Allah langsung saudara yang memutuskan, yang memvonis. Allah enggak vonis dia kafir. Nah di situ para ulama saudara
mengeluarkan satu kaidah. Nanti kaidahnya akan kita pelajari setelah ini, saudara. Di situ para ulama sepakat, saudara, kalau ada seseorang dia bodoh tentang akidah, kemudian dia mengeluarkan kalimat-kalimat kufur, tapi dia nggak paham kalau itu kekufuran, dia belum boleh dikafirkan, saudara. Nah, jadi orang ini, saudara, kenapa tidak dikafirkan dalam vonis yang datang dari Allah? Karena orang ini mengucapkan suatu kata atau melemparkan satu keyakinan yang sebetulnya dia nggak paham tentang itu, saudara. Dia bicara dengan kebodohannya. Nah, orang bodoh, orang jahil bukan dihukum, tapi yang nggak tahu diberitahu, yang bodoh diajarkan, saudara. Nah, maka itu orang tersebut tidak dihukumkan kafir. Nah, itu pertama yang perlu kita tahu. Nanti akan kita lihat kaidah dari peristiwa tersebut, lahir kaidah. Nanti akan kita lihat kaidah usuliyahnya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, jadi yang pertama tadi, kenapa dia tidak dikafirkan dalam vonis ilahi? Jawabnya lijahlihi, karena kebodohan dia tentang persoalan akidah yang mendalam tadi, saudara. Yang kedua, lalu kenapa dia mendapatkan rahmat Allah, saudara? Nah, jawabnya pertama, karena memang dia tidak dikafirkan, sehingga dia masih punya kemungkinan untuk mendapatkan rahmat. Dan yang kedua, kenapa dia mendapatkan rahmat Allah? Sebagaimana cerita yang Nabi sampaikan, li siddati khaufi, karena rasa takutnya yang teramat besar kepada Allah. Begitu takut dengan siksa Allah, sampai saking takutnya dia rela udah mayatnya dibakar aja, udah mayat saya dibakar, takut dia bertemu dengan Allah, takut dia dibangkitkan. Nah, karena lisyiddati khaufi, karena rasa takutnya yang begitu besar, saudara, dan dia nggak ngerti hukum, nggak tahu hukum ketika itu, saudara, maka dia dimaafkan oleh Allah. Dia tidak divonis kafir, bahkan dia mendapatkan rahmat Allah untuk masuk surganya. Nah, ini menarik. Dari peristiwa ini kita dapat pelajaran. Jadi kalau ada orang mengucapkan kalimat-kalimat kufur tanpa dia sadar, tanpa dia paham, saudara, atau dia nggak ngerti pelajaran akidah yang begitu rinci, nggak boleh seenaknya kita kafirkan. Saya kasih contoh, anak-anak muda suka demen nyanyi lagu Ebit GAD. Ebit GAD ada syair mengatakan, mungkin Tuhan telah bosan. Ada gak? Nah, sekarang saya mau tanya, emang bosan sifat Allah? Emang bosan sifat Allah, saudara? Bukan. Bosan itu sifat manusia, saudara. Nah, jadi itu kalimat-kalimat tersebut itu udah melanggar akidah. Tapi nggak boleh langsung kita kafirkan si anak muda, kafir ente. Nggak boleh, saudara. Mungkin si anak muda emang nggak belajar akidah, nggak belajar sifat 20, dia nggak ngerti tentang pendalaman akidah Islam, nggak boleh dikafirkan. Tapi kita dakwahkan, ajarkan, sadarkan, tuntun supaya dia tidak melakukannya lagi, ya ikhwan. Nah, ini banyak sekali syair-syair lagu nih, saudara, kadang-kadang terlalu tinggi, akhirnya kalimatnya sudah keluar daripada aturan syariat. Nah, ini yang kita harus waspada. Kalau dia sengaja, dia ngerti, tapi dia sengaja dilakukan itu, dia kafir. Tapi kalau dia tidak ngerti, nggak boleh sembarangan untuk dikafirkan. Allah saja yang maha tahu, saudara, enggak mengkafirkan seenaknya. Hambanya mengatakan Allah enggak mampu, yaitu untuk membangkitkan dia, saudara. Lijahle, karena bodohnya itu orang. Nah, kecuali kalau itu orang, saudara, sudah dikasih tahu, sudah diberikan pelajaran, sudah ada pihak-pihak yang mendakwahkan dia bahwa Allah itu maha membangkitkan, tapi dia tetap keras kepala, nggak mau percaya, nggak mau ikut tuntunan para ulama, itu lain cerita. Nah, tapi kalau betul-betul dia awam, dia nggak pernah belajar, jauh dari ulama, nah kita harus mudah memaklumi dan tidak boleh sembarangan mengkafirkan. Nah, itulah dua fakta sejarah yang ada dalam kitab Sahih yang harus kita garis bawahi, yang intinya sekali lagi tidak boleh kita sembarangan mengkafirkan sesama muslim. Baik, selanjutnya mari kita masuk kepada kaidah-kaidah yang ada.
Kaidah yang pertama, ini kita berikan judul Al-Qawaidul Usuliyah Al-Mani'ah Anit Takfir. Itu kaidah-kaidah usul. Usul di sini bukan usul fikih, tapi usul di sini yang dimaksud adalah usuluddin. Yang dimaksud adalah usulul aqaid, usulul aqidah. Jadi kaidah-kaidah usuluddin yang mencegah atau melarang kita daripada mengkafirkan sesama muslim. Yang pertama, mari kita lihat al-qaidatul ula. Saudara, di sini disebutkan la yukaffarul muslimu illa bikufrin sharihin. Nah, ini kaidah yang pertama. Artinya seorang muslim tidak boleh dikafirkan kecuali dengan kekufuran yang nyata. Tadi sudah saya sampaikan apa yang dimaksud dengan kekufuran yang nyata. Kaidah ini dibahas, saudara, dalam kitab Al-Muntaqa lil Imam Al-Hakim dan Kitabul Mawaqif li Syekh Adududdin Al-Igi dengan sarah As-Sayyid As-Sarif Al-Girjani. Ini dibahas dengan panjang lebar dalam referensi yang saya sebutkan tadi, yaitu la yukaffarul muslimu illa bikufrin sharih. Jangan sekali-kali kita mengkafirkan seorang muslim kecuali kalau si muslim melakukan kekafiran yang nyata. Kekafiran yang nyata seperti meyakini Allah itu beranak, meyakini ada nabi baru setelah Nabi Muhammad, meyakini kalau Al-Quran itu buatan Muhammad bukan wahyu dari Allah, atau orang yang menolak kewajiban sholat 5 waktu, atau puasa Ramadan, atau syariat zakat dia tolak. Saudara, itu kekafiran yang nyata. Kalau kafir nyata, silakan dikafirkan. Tapi bukan kekufuran yang nyata, jangan sekali-kali kita kafirkan. Ini kaidah yang pertama. Kita masuk kaidah yang kedua. Kaidah ini nanti ada dalam buku kita. Bukunya akan dibagikan. Kaidah yang kedua, mari kita lihat al-qaidatus tsaniyah. La yukaffarul muslimu bisyubhatin aw syakkin. Artinya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dengan suatu kesamaran atau keraguan. Jadi kalau kita masih ragu, saudara, dia kafir atau muslim, saudara masih ragu, jangan sekali-kali kita kafirkan. Atau dikafirkan dengan suatu kesamaran, dengan suatu subha. Nah, suatu subha yang bisa dimaknai dia kafir, bisa juga enggak, relatif. Nah, jadi kalau masih relatif, bisa kafir, bisa enggak, masih samar, masih ragu, tidak boleh kita kafirkan. Nah, ini dibahas oleh Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam kitabnya At-Tahdhir Minal Mujazafa fi Bitakfir halaman 26. Dan juga dibahas dalam kitab Insaf Ahli Sunnati wal Jamaah li Syekh Muhammad Saleh Yusuf Al-Ali di halaman 57. Dan ini kaidah yang kedua. Jangan pernah mengkafirkan seseorang, saudara, dengan suatu hujah, argumentasi, dalil atau alasan, saudara, yang masih samar, penuh keraguan. Kaidah yang ketiga, al-qaidatus tsalisah, la yukaffarul muslimu bimuhtamalin aw dhannin. La yukaffarul muslimu bimuhtamalin aw dhannin. Artinya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dengan suatu kemungkinan atau perkiraan. Jadi kalau kita masih ngira-ngira, ya mungkin dia kafir, kira-kira, duga-duga, ya menurut dugaan saya dia kafir, terus kita kafirkan, enggak boleh, saudara. Tidak boleh mengkafirkan seorang muslim dengan dari kemungkinan atau perkiraan. Nah, ini kaidah ini bisa kita dapatkan dalam kitab Al-Bahrur Ra'iq Syarh Kanzid Daqa'iq lil Imam Zainuddin Ibnu Nujaim Al-Hanafi juz 3 halaman 428. Jadi kalau kita bicara akidah,
Jangan kaget nanti kita ambil dari kitab mazhab Imam Malik, dari mazhab Syafi'i, dari mazhab Hambali, dari mazhab yaitu saudara Abu Hanifah, karena mereka pada prinsipnya semua berakidahkan ahlus sunnah wal jamaah. Dalam fikih mereka berbeda-beda, tapi dalam urusan akidah mayoritas ulama-ulama Hanafi itu ikut mazhab akidah Maturidiyah. Sedangkan mayoritas daripada mazhab Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, saudara, itu ikut akidah daripada Asy'ariyah. Makanya ulama Hanafi identik dengan Maturidi, ulama Syafi'i dan Maliki identik dengan Asy'ari. Sedangkan Hambali terbelah dua. Fudalaul Hanabilah, ulama-ulama besar di kalangan Hanabilah, mereka ikut Asy'ari. Nah, tapi ada segelintir pengikut Imam Ahmad ini terpengaruh dengan akidah tasbih dan tajsim seperti Imam Al-Barbahari. Imam Barbahari itu imam besar mengikuti mazhab Imam Ahmad, tapi pola fikirnya saudara tidak lagi mengikuti daripada akidah Maturidi ataupun akidah Asy'ariyah. Nah, makanya jangan kaget kalau belakangan ini kadang-kadang mazhab Hambali diidentikan yaitu dengan pemahaman tasbih, pemahaman tajsim, atau zaman sekarang diidentikan dengan Wahabi dan seterusnya, karena ulama-ulama mereka yang mengusung akidah yang diajarkan oleh Imam Barbahari begitu dominan. Nah, sehingga mereka akhirnya dianggap sebagai musabbih atau mujassim, atau paling tidak mereka ini dianggap saudara sudah tidak lagi mengikuti akidah Asy'ari dan Maturidi. Nanti akan kita bahas panjang lebar tentang itu dalam kitab kita. Nah, baik, ini juga dibahas dalam kitab Insaf Ahli Sunnah wal Jamaah al Syekh Muhammad Shalih Yusuf Al-Ali yang tadi kita sebut di halaman 58. Nah, inilah kaidah yang ketiga. Kalau tadi dalam kitab Bahrul Ra'iq juz 3 halaman 428. Sekarang kita masuk kaidah yang keempat. Al-qaidatur rabi'ah. La yukaffarul muslimu bidzambin au khata'in au maksiatin au bid'atin wala tumna'us salatu khalfahu. Jadi seorang muslim tidak boleh dikafirkan lantaran suatu dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa itu, saudara. Jadi jangan dikafirkan lantaran dia mencuri, jangan dikafirkan lantaran dia berzina, jangan dikafirkan lantaran dia membunuh, nggak boleh, saudara. Ya, dia berdosa. Sebesar apapun dosa yang dia lakukan, dia seorang asi, dia seorang asim, dia seorang pelaku maksiat, dia seorang pendosa, tapi tidak boleh kita kafirkan kecuali kalau dia menghalalkan perbuatan munkar yang dilakukannya. Dia berzina, terus dia katakan zina itu nggak dosa, zina itu halal, kafir, saudara, murtad, keluar dari Islam. Tapi kalau dia berzina, dia masih mengakui berzina itu dosa, berzina itu haram, saudara, tapi dia lakukan dengan tidak menghalalkan perbuatan zina tersebut, tidak boleh dia dikafirkan. Jadi tidak boleh seorang muslim dikafirkan lantaran suatu dosa au khata'in, atau suatu kesalahan dalam berpendapat, atau karena kesalahan dalam ijtihadnya, nggak boleh untuk dikafirkan. Au maksiatin, atau karena melakukan suatu maksiat, sama dengan tadi bidzambin, itu dengan dosa, saudara. Au bid'atin, atau karena dia melakukan suatu bid'ah. Nah, ada suatu bid'ah yang dia kerjakan yang tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah maupun sumber hukum yang lainnya. Katakanlah ulama sepakat itu bid'ah, saudara. Nah, maka sekalipun itu bid'ah, tidak boleh untuk dikafirkan. Inilah sebabnya kenapa Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, semua itu min ashabil bid'ah. Semua itu minal firqil mubtadi'ah. Semua itu termasuk firqah-firqah yang bid'ah. Nah, tapi nggak ada ulama mengkafirkan mereka. Cukup mengatakan mereka ashabul bid'ah. Mereka adalah penyebar daripada bid'ah, pelaku bid'ah, pemikiran mereka, pemahamannya juga bid'ah, saudara, firqah bid'ah, tapi tidak ada yang mengkafirkan mereka. Dan yang lebih menariknya, saudara, Ahlus Sunnah secara umum yang muktamad, mereka sepakat wala tumna'us shalat khalfah, dan tidak dilarang
sholat berjamaah di belakang yang bersangkutan. Nah, jadi kalau sholat berjamaah di belakang Mu'tazilah saja boleh, apalagi sholat berjamaah di belakang mazhab yang 4, saudara. Nah, jadi sebetulnya itu udah nggak perlu diributkan lagi. Seorang Syafi'i berjamaah di belakang Hanafi, berjamaah di belakang Hambali, berjamaah di belakang Maliki. Sepakat ulama, saudara. Yang muktamad, saudara, yaitu tidak mengapa. Dan yang menarik, saudara, kaidah ini pun termasuk yang dikampanyekan oleh Syekh Ibn Taimiyah di dalam banyak kitabnya. Padahal Syekh Ibn Taimiyah ini terkenal orang yang mutasyaddid, keras, dan mudah mengkafirkan kelompok lain, pemikiran lain. Tapi ternyata dalam beberapa kitabnya, kaidah ini termasuk yang dikampanyekan oleh beliau, saudara. Nah, artinya apa? Di sini yang perlu kita waspadai, ada Ibn Taimiyah masa muda, ada Ibn Taimiyah ketika lanjut usia, saudara. Ibn Taimiyah ketika masa muda, umur belasan, 17, 18-an, 20-an, jago berdebat, saudara. Itu luar biasa. Tulisan-tulisannya sangat keras dan mudah mengkafirkan kelompok yang berbeda dengan dia. Tapi di akhir hidupnya beda lagi. Beliau punya Majmu' Rasail. Nah, itu risalah-risalah yang beliau tulis, saudara. Baik yang beliau kumpulkan maupun yang beliau kirimkan kepada murid-muridnya. Itu penuh dengan ajaran tasawuf. Itu penuh dengan ajaran-ajaran, saudara, yang tidak boleh seseorang sembarangan untuk mengkafirkan orang lain. Nah, cuman sayangnya di Indonesia ini banyak kalangan Wahabi yang mengusung pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyah saat Ibn Taimiyah muda, bukan saat Ibn Taimiyah tua, saudara. Ini yang jadi persoalan. Jadi tulisan-tulisan Ibn Taimiyah masa mudanya itu yang mereka ambil, mereka ikuti, mereka kafir-kafirkan orang. Nah, kita tanya, kenapa mereka nggak ngambil pendapat Ibn Taimiyah setelah itu, saudara? Kita jangan lupa, kalau seorang, saya katakan begini, kalau dalam Al-Quran hari ini ada ayat turun, saudara, menetapkan suatu hukum, terus di waktu kemudian turun lagi ayat, saudara, menetapkan hukum yang berbeda, yang dipakai yang mana? Yang awal atau yang terakhir? Yang terakhir, saudara. Itu konsep nasikh dan mansukh, saudara. Nasikh mansukh itu berlaku dalam Al-Quran, nasikh mansukh itu berlaku dalam hadis, saudara. Nah, saudara, karenanya jangan kaget kalau para ulama pun, apalagi ulama yang namanya manusia biasa, yang tidak luput daripada kesalahan, hari ini dia mengeluarkan satu pendapat, saudara. Tahu-tahu 5 tahun kemudian pendapatnya berubah, berbeda dengan yang pertama. Kita mesti ambil pendapat dia yang terakhir, bukan yang pertama, saudara. Artinya ulama tersebut qad raja'a an ra'yihil awal. Berarti ulama tadi sudah menarik pendapatnya yang pertama, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i ada qaul qadim, ada qaul jadid. Itu sepakat ulama kebanyakan hanya dalam beberapa masalah. Secara umum yang muktamad dipakai dalam mazhab Syafi'i adalah qaul jadid, pendapat yang baru, bukan qaul qadim, bukan pendapat yang lama. Akan tetapi ada beberapa perkara yang sebagian besar ulama mazhab Syafi'i justru tetap mempertahankan qaul qadim di atas qaul jadid. Itu jumlahnya sekitar 50 sampai 60-an perkara, saudara. Tapi sisanya semua yang mesti diambil. Kalau ada perbedaan antara qadim dan jadid, ambillah yang jadid. Nah, sekarang Ibn Taimiyah 5 tahun yang lalu mengatakan A, kemudian 5 tahun kemudian mengatakan B. Mestinya B yang diambil, bukan yang A, saudara. Nah, ini yang terjadi kalangan Wahabi di kita punya negeri, banyak mengusung pendapat Ibn Taimiyah. Ini Ibn Taimiyah masih masa muda, lagi kenceng-kencengnya, saudara, mengkafirkan sana, mengkafirkan sini. Tapi begitu Ibn Taimiyah bicara tasawuf, begitu Ibn Taimiyah itu dalam kitab Majmu' Fatawa, itu jilid-jilid akhir itu bicaranya sudah tasawuf, saudara. Tapi kalau dibacanya jilid-jilid awal memang keras semua. Nah, kenapa mereka nggak ambil bagian akhirnya? Nah, kalau mereka ambil bagian akhirnya, mereka nggak bakal mungkin untuk mudah mengkafirkan sesama muslim. Nah, ini yang perlu kita ingatkan. Nah, kaidah yang barusan kita baca ini dibahas juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz 1 halaman 150. Baik, kita lanjutkan kaidah yang kelima.
Al-qaidatul khamisah, la yukaffarul muslimul muta'awwilu fit takfiri ghairihi au qitalih. Artinya, seorang muslim tidak boleh dikafirkan lantaran takwilnya dalam mengkafirkan atau memerangi muslim lainnya. Saya kasih contoh. Ada seorang muslim atau kelompok muslim, mereka beriktihad melihat kelompok muslim lain itu sudah berhak untuk diperangi karena kesalahan mereka. Ini ijtihad mereka, mereka mentakwilkan, saudara. Tapi bukan dengan takwil dengan hawa nafsu, bukan. Mereka punya hujah yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut mereka kelompok itu berhak untuk diperangi, berhak untuk dibunuh, saudara, atau bahkan berhak untuk dikafirkan. Nah, karena kelompok sana mengatakan begitu, saudara, menurut mereka ini kafir, mereka kafirkan. Nah, kalau kita dapatkan kelompok seperti ini, kelompok ini pun tidak boleh kita kafirkan, saudara. Ada satu kelompok, katakan kelompok A, saudara, dia mengkafirkan kelompok B dengan dalil bla 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 bla. Nah, si A ini tidak boleh untuk kita kafirkan selama dia mengkafirkan orang lain, saudara, dengan takwil pemahaman yang selama ini dipahaminya. Termasuk sekalipun dia memerangi kelompok lain, tidak boleh kita kafirkan. Kita boleh salahkan dia, kita boleh katakan dia salah berikhtihad, kita boleh katakan dia gagal paham, kita boleh katakan dia telah nyeleweng, yaitu dari ajaran yang benar, tapi tidak boleh kita kafirkan. Oleh karena itulah, saudara, ketika terjadi perang di antara para sahabat Nabi, ada pasukan Sayyidina Ali, ada pasukan Muawiyah, ada pasukan Sayyidatuna Aisyah, saudara, dengan Zubair dan Tolhanya, saudara. Mereka berperang, saling bunuh, saudara. Nah, sekarang apa boleh kita mengkafirkan salah satu pihak? Nggak boleh. Ini yang dijadikan kaidah, saudara. Jadi Sayyidina Ali memerangi Muawiyah punya hujjah, punya dalil. Nah, hujjahnya apa? Dalilnya apa, saudara? Hujjahnya Sayyidina Ali, sepintas lalu saja, bahwa beliau sebagai khalifah, saudara, punya hak untuk memadamkan pemberontakan dalam bentuk apapun. Dan itu dibenarkan oleh para ulama. Jadi Sayyidina Ali memerangi mereka punya dalil. Maka itu pasukan Sayyidina Ali, saudara, baik ijtihadnya benar ataupun ijtihadnya salah, tidak boleh dikafirkan. Begitu juga Muawiyah, begitu juga Sayyidatuna Aisyah. Ketika mereka mengerahkan pasukan, saudara, mereka punya dalil. Dalil mereka bukan mau lawan Sayyidina Ali, tapi mereka mau mengejar orang-orang yang membunuh Sayyidina Utsman yang bersembunyi di balik pasukan Sayyidina Ali, yang menjadikan pasukan Sayyidina Ali itu sebagai tameng mereka. Nah, jadi bukan mereka memerangi Sayyidina Ali-nya, tapi karena Sayyidina Ali yang memimpin pasukan tersebut, terpaksa perang itu harus terjadi. Artinya Siti Aisyah punya dalil, Zubair punya dalil, saudara, Tolha punya dalil, Muawiyah punya dalil. Nah, soal dalil mereka benar atau enggak benar, itu persoalan lain, saudara. Itu persoalan ijtihad. Walaupun ijtihad mereka salah, sebagaimana disepakati oleh ulama Ahlus Sunnah bahwa Ali fil haq, bahwa Sayyidina Ali ijtihadnya benar, sedangkan mereka semua ijtihadnya salah. Sepakat ulama Ahlus Sunnah. Tapi jangan mentang-mentang ijtihad mereka salah, terus kita jadikan dalil untuk mengkafirkan mereka. Enggak boleh. Mengkafirkan Sayyidatuna Aisyah, mengkafirkan Tolha, mengkafirkan Zubair, mengkafirkan Muawiyah, enggak boleh, saudara, haram. Nah, ini jadikan pegangan al-qaidah, saudara. Jadi kaidah yang kelima, tidak boleh mengkafirkan seorang muslim yang mentakwilkan, yang berijtihad, punya pendapat di dalam mengkafirkan orang lain atau memerangi orang lain, saudara. Nah, ini dibahas, saudara. Ini menarik. Tadi saya katakan, ini ditulis oleh Syekh Ibn Taimiyah di dalam kitab Majmu' Rasail. Jadi dalam Majmu' Rasail Syekh Ibn Taimiyah dengan panjang lebar, saudara, beliau bahas ini. Beliau bahas ini. Artinya apa? Ini sikap Ibn Taimiyah ternyata, saudara, tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh kalangan Wahabi.
Ibn Taimiyah, saudara, di masa-masa akhirnya ketika menulis Rasailnya nggak gampang untuk mengkafir-kafirkan orang lain. Karenanya Al-Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala ketika membahas tentang Ibn Taimiyah, ini Syiar A'lamin Nubala semacam ensiklopedi, saudara, ensiklopedi tentang sahabat, tentang tabi'in, tabi'in, ulama-ulama salaf. Nah, salah satu nama yang dicantumkan adalah Ibn Taimiyah. Kalau kita baca di sana, Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, saudara, bahwa Ibn Taimiyah qad raja'a anit takfir. Ibn Taimiyah telah kembali, saudara, atau menarik diri daripada sikap takfir. Ini yang bicara muridnya langsung. Al-Imam Adz-Dzahabi itu muridnya Ibn Taimiyah yang mengarang kitab Syiar A'lamin Nubala, dan dia mempersaksikan bahwa saya punya guru itu ketika akhir hidupnya itu kembali daripada sikap takfir. Dia melarang para pengikutnya untuk mengkafirkan sesama muslim, saudara. Dan ini dibahas dengan panjang lebar oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatawa Mu'asirah juz keempat. Ini ada juz yang terbaru, juz keempat. Beberapa waktu yang lalu hanya 3 juz, ada juz keempat sudah diterbitkan, kumpulan fatwa daripada Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Beliau bahas dengan panjang lebar soal ini di halaman 280 daripada jilid yang keempat. Nah, inilah kaidah yang kelima. Baik, sampai di sini dulu kita cukupkan. Akan kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Semua ada 15 kaidah. Semua ada 15 kaidah. Insyaallah akan kita bahas satu persatu. Nah, jadi sampai di sini kita lihat betapa Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat hati-hati, tidak sembarangan di dalam mengkafirkan suatu kelompok. Dan ini wajib menjadi pegangan kita semua. Nah, karena kalau kita mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, buktikan, implementasikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah.